Propanes, kita ketemu lagi di Propan Podcast. Kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Pak Diseno tentang bagaimana kita menggunakan alat-alat untuk finishing. Kita tahu alat finishing itu banyak, kita udah bahas tentang kuas, kemudian kita akan bahas juga tentang KP, amplas, dan alat-alat lainnya. Hari ini kita akan bahas tentang pemakaian KP. Ya, kita tahu KP itu ukurannya macam-macam, bentuknya macam-macam, kualitasnya juga beda-beda. Nah, kita akan berbincang-bincang bagaimana memilih dan bagaimana menggunakan dan merawat KP. Pagi, Pak Seno. Pagi, Pak Harsono. Ya, gimana, sehat semua? Alhamdulillah ya? Sehat, Pak Har. Ya, pandemi ini yang paling penting sehatnya. Betul, ya. Pak Har. Iya, Pak, kita melanjutkan bincangan kita yang kemarin tentang alat. Ya, kemarin kita udah bahas tentang kuas. Nah, sekarang kita beralih ke KP. Nah, KP itu kan saya lihat bentuknya macam-macam ya. Ada yang kotak persegi panjang, ada yang bentuknya KP semacam yang bentuknya dari depan ke belakang berbeda bentuk. Kemudian alatnya, bahannya juga berbeda-beda. Ada yang lentur, ada yang kaku. Itu gimana kita memilih KP itu kira-kira kiatnya apa? Oke, terima kasih, Pak Har. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas masalah KP. Sebetulnya dalam aplikasi ini kita ada alat namanya KP. KP ini ada dua jenis. KP yang satu set, ada yang besar, sedang, sama kecil. Yang kotak ya? Kotak itu segi 4. Juga ada KP ada yang gagangnya. Ini juga sama, di toko pun sudah ready semuanya. Ya, jadi kalau KP yang segi 4 ini biasanya dipakai untuk aplikasi seperti dempul, Pak Har. Jadi karena apa? Karena itu lebih lentur dan lebih tipis. Dan dempulnya lebih ke arah dempul cat tembok biasanya, ya, bidangnya dempul, luas ya. Ya, dempul tembok, tapi juga bisa untuk cat kayu karena itu memang harus agak encer gitu, Pak. Nah, itu memang ada yang karena bidangnya besar berarti pakai yang besar. Kalau bidangnya kecil pakai yang kecil. Jadi memang ada berapa ukuran? Ada beberapa ukuran, ada 3 atau 4 ukuran. Itu sebetulnya sama fungsinya dalam untuk KP. Tapi yang sekarang saya akan bahas adalah KP yang ada gagangnya, Pak Har. Nah, KP gagangnya ini memang kaku, ya keras ini. Lebih keras. Ini manfaatnya lebih banyak, bisa untuk dempul, bisa juga untuk ngerok, Pak Har. Nah, jadi karena kadang-kadang ada refinish. Refinish kalau pakai yang KP yang segi 4 ini terlalu lentur, jadi dia bisa kurang bersih gitu, Pak. Gitu. Iya, iya. Lah, KP ini memang setiap kita beli di toko, kita terima toko ini adalah bagian sebelah kanan sama kiri sama, Pak Har. Ini tajam. Ini tajam. Jadi kalau kita untuk aplikasi seperti untuk dempul, kita harus dilandaikan dulu gitu. Jadi dilandaikan ini supaya dia tidak terlalu tajam. Kalau tajam ini, kalau untuk KP ini bisa goresan, itu luka. Jadi makanya kita sarankan, kita anjurkan bahwa KP ini yang satu sisi ini kita dilandaikan dengan cara amplas gitu, Pak Har. Gitu. Jadi amplasnya ini kita juga ada, ditarik pakai amplas saja. Nomor yang kasar, jadi sekitar 120 atau 150. Maksudnya sisinya itu diamplas ya? Sisinya diamplas gini, Pak Har. Jadi ini supaya nanti landai gitu. Lah, ini supaya landai ini fungsinya adalah untuk mendempul, membutiler permukaan. Lah, jadi ujungnya itu ada kemiringan. Ada kemiringan, ya. Betul, Pak Har. Lah, ini juga kalau yang baliknya ini, yang tajam ini biasanya untuk ngerok, Pak Har. Jadi bolak-balik bisa dipakai. Bisa dipakai, tapi fungsinya memang berbeda. Jadi kalau untuk ngerok pakai yang landai, ya nggak bersih-bersih, Pak. Nah, jadi ini memang ada dua sisi yang berbeda. Tapi setiap kalau kita beli sama masih kotak, masih flat, kotak, masih flat, dan kalau dipakai biasanya nggak bagus gitu. Lah terusan kita kalau memilih KP ini juga ada dua pilihan. Jadi satu, jangan terlalu kaku, tapi jangan terlalu lentur. Jadi kita seperti ini. Nah, ini masih tidak terlalu kaku. Dan juga cara mengaplikasi juga ada caranya. Jadi sudutnya kita kira-kira 45 derajat lah. Ya, jadi kalau kita ya terlalu rebah ini juga nanti banyak yang nempel, susah diamplas. Kalau terlalu tegak begini ya susah, karena apa? Tidak mendapatkan dempulnya yang nempel di kekerok semua dempulnya. Kekerok semuanya gitu. Ya berarti kemiringan itu sangat penting ya. Sangat penting. Itu kurang lebih lah ya 45 derajat. Ya kurang lebih 45 derajat, Pak Har gitu.
Ya. Nah, mengenai tekanan gimana? Apakah kita harus tekan Ya, sekencangnya? jadi kalau kita mau ngapis memang kita ada taruhannya, jadi janganlah begini, jangan jadi tangan jari ini kita untuk menekan untuk tahanan gitu. Jadi posisi tangan penting. Iya, posisi tangan. Jadi kalau kita megang begini ya itu tidak akan bagus gitu, Pak. Gitu. Jadi butuh tenaga ya. Butuh tenaga, ya. tarik. Betul. Kalau kita aplikasi finishing dempul ini berdiri sama duduk itu berbeda. Nah, jadi kalau kita berdiri berarti ada tenaganya gitu. Tapi buat ngerok tentunya tenaganya lebih gede ya dibanding kalau untuk dempul. Betul. Tapi kalau mengerok kita sarankan juga jangan didorong ke atas, Pak. Nah, nanti akan rusak kayunya. Baret gitu. soalnya. Baret. Ya. Tapi kalau kita paling bagus adalah dikerok ke bawah. Iya, jadi catnya bersih tapi kayunya tidak luka gitu, Pak. Ya, jadi Propanes ada tips yang bagus bahwa apapun merek yang Anda beli untuk KP-nya, kita harus modif dulu sedikit. Betul. Ya, supaya KP itu bisa dipakai untuk dempul dengan enak maupun untuk kerok cat seperti itu. Betul. Nah, dengan permukaan yang sudah dimodif tadi dengan diamplas, kita bisa aplikasikan satu sisi untuk dempul, satu sisi untuk kerok. Dan ingat kalau ngerok jangan didorong. Itu aja Propanes ya. Jadi dengan memperhatikan itu kita bisa melakukan aplikasi dengan lebih benar gitu ya. Betul, Pak. Nah, ada nggak tips untuk perawatan supaya KP ini awet, nggak sering rusak gitu? Betul. Jadi biasanya kalau kita pakai KP ini enak pakainya tapi susah ngerawatnya, malas ngerawatnya. Ya, jadi ini saya sarankan juga kalau kita pakai KP biasanya kena pakai dempul, kita ngambil KP satu lagi saling ya dikerok kiri kanan untuk gitu. Membersihkan. Jadi ini apalagi kalau kita dempulnya pakai jenis water base, ini akan terjadi karat. Jadi harus dilap bersih. Harus dilap bersih gitu, baik solvent atau cat berpengencat dengan air. Tapi lebih riskan yang dengan air karena apa pasti nanti ini akan jadi karatan gitunya. Saya lihat kadang-kadang kebiasaan tukang itu pas ditinggal makan dia malas bersihin dulu langsung dicelup ke kaleng yang berisi air maupun cat. Itu ada efeknya nggak? Tidak terlalu, selama itu untuk membersihkan catnya aja, nanti yang penting tidak dibersihkan, Pak. Yang penting jangan ditinggal seharian. Gitu. Karena kalau sampai nginep gitu ini nanti akan kontaminasi. Beda dengan kuas ya. Kalau kuas ditaruh gitu 1 jam aja udah melengkung. Gitu sih, Pak. Ya karena karat butuh waktu lah ya. Iya betul. Nah, menyimpannya apakah bisa habis kering langsung disimpan aja atau sebaiknya dibungkus atau bagaimana? Ya memang KP ini tidak terlalu sensitif kayak seperti kuas tapi sebetulnya ini kita diproduksi ini sudah ada gantungannya, paling bagus ya kita digantung begitu. Jadi memang kita sudah ada dibuat ini supaya dirawat sebetulnya gitu loh. Ya. Resikonya kalau ditumpuk-tumpuk apalagi dengan benda berat kayak palu kayak apa bisa cacat. Betul. Tapi paling alangkah baiknya ya kita digantung karena tidak terkontaminasi benda yang lain. Itu sih, Bar. Ya. Demikian Propanes pembincang-bincang kita dengan Pak Deseno. Ya, kita sudah belajar bagaimana merawat KP, bagaimana juga memakai KP dengan benar. Dengan demikian kita bisa menghasilkan finishing yang baik ya. Dan jangan lupa kalau cari cat, cari Propan. Cari cat, cari Propan.